Shalom. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah tetap baik-baik saja. Dan seperti biasa, untuk adik-adik yang ada di rumah untuk menyiapkan alat tulis dan Alkitabnya, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kita, mari kita bergembira. Adik-adikku tersayang, sebelum kita akan kembali melanjutkan ibadah virtual sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Nah, kami anak-anak-Mu dapat kembali beribadah sekolah minggu, walaupun secara virtual melalui rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas sukacita dan semangat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ingin mulai sekolah hari minggu kami ini, Tuhan membimbing memberkati kami sehingga kami dengan penuh dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan serius dan penuh semangat. Di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah, dimanapun berada. Senang sekali ya pagi hari ini kita dapat beribadah dalam sekolah minggu. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Ya, Ibu berharap kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan Tuhan selalu menyertai kita. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Ya baik, sekarang anak-anakku duduk manis ya di rumah masing-masing. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan pimpin kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, bahkan nafas kehidupan, sehingga pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh yang Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini juga. Biarlah Tuhan yang mengajar kami semua dan anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anakku semua, firman Tuhan pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagimu." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Nah, anak-anakku semua, sebelum ibu akan bercerita tentang nas ini, kita akan dengarkan video dulu ya, tentang kehidupan Yohanes Pembaptis. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah."
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, anak-anakku semua, kita sudah lihat tadi dan kita sudah tonton video. Video itu tentang siapa? Tentang Yohanes Pembaptis. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis dikatakan adalah orang dengan pakaian dikatakan memakai jubah bulu unta, ikat pinggang dari kulit. Makanannya dikatakan dalam firman Tuhan tadi adalah belalang dan madu hutan. Ya. Terus apalah pekerjaan dari Yohanes Pembaptis ini? Firman Tuhan tadi katakan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis ini dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis ini datang dengan pekerjaan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ia membawa orang banyak saat itu, orang-orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem, ya, untuk bertobat. Setelah bertobat, mereka dibaptis dan dosa-dosa mereka diampuni. Apa itu bertobat? Bertobat artinya berpaling dari dosanya, meninggalkan dosanya, menyesal dari dosa dan kesalahannya. Itu arti bertobat, ya. Setelah orang banyak berpaling dari dosanya, meninggalkan dosanya, tidak berbuat dosa lagi dan menyesal dari dosa-dosanya, maka orang banyak itu dibaptis. Dibaptis merupakan tanda bahwa orang-orang banyak saat itu mereka menjadi pengikut Tuhan. Mereka sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka sudah bertobat, berpaling dari dosa dan meninggalkan dosanya, dan mereka sudah dibaptis, dan mereka dikatakan Allah menghapus dosa mereka, mengampuni dosa mereka. Nah, anak-anakku semua, Yohanes Pembaptis juga membaptis Yesus. Kalau orang banyak saat itu dibaptis dalam arti mereka supaya mereka bertobat meninggalkan dosa mereka, maka Yesus dibaptis di sini adalah sebagai tanda permulaan Yesus untuk melaksanakan tugasnya di dunia ini. Tugas apa? Yesus datang ke dunia ini adalah karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Jadi Yesus dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda bahwa ia memulai tugasnya, memulai pelayanannya adalah kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Luar biasa ya anak-anak ya. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita saat ini harus bersyukur, harus berterima kasih atas keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Kita berterima kasih ya anak-anak ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas apa? Bersyukur karena kita ini
ini sudah diselamatkan. Bersyukur karena kita ini sudah dibaptis, sudah menjadi pengikut Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menjadi pengikut Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan Yesus, maka kita harus meninggalkan dosa kita. Maka kita harus menjauhi yang sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah dalam hidup kita, ya. Misalnya anak-anak menjauhi dosanya, menjadi anak yang baik, tidak lagi menjadi anak yang melawan sama orang tua, namun menjadi anak yang menurut kepada orang tua. Tidak lagi menjadi anak yang nakal, tinggalkan menjadi anak yang nakal, namun menjadi anak yang baik kepada orang tua, kepada orang banyak. Tidak lagi menjadi anak yang malas untuk berdoa, namun menjadi anak yang rajin untuk berdoa. Tidak lagi menjadi anak yang tidak rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online, namun menjadi anak yang suka untuk beribadah memuji Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita sudah menjadi anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Luar biasa Tuhan kita Yesus, ya. Kasihnya luar biasa kepada kita. Karena Ia mau menyelamatkan kita, mau mengasihi kita, mau menebus dosa kita, dan kita memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan ini ya anak-anak yang harus kita hargai dan tidak kita sia-siakan dalam hidup kita. Caranya tadi yaitu tadi, harus menjadi anak yang baik, harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ini kita diajarkan untuk menghargai keselamatan dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengikut Tuhan dan menghargai kasih Tuhan yang sudah hadir di dunia ini untuk menebus dosa kita. Tuhan memberkati anak-anakku semua yang ada di rumah dimanapun berada, dan kita semuanya. Amin. Anak-anakku semua, mari kita bersatu di dalam doa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui pelayanan yang Yohanes Pembaptis lakukan, mempersiapkan jalan bagi-Mu, membawa orang untuk bertobat, dibaptis, dan menerima keselamatan. Dan melalui kasih Tuhan yang hadir dalam Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Biarlah Tuhan meteraikan firman itu dalam hati masing-masing anak sekolah minggu kami, agar kami sebagai umat-Mu, murid-Mu yang sudah menerima keselamatan tersebut, boleh tetap mempertahankan keselamatan yang boleh kami terima. Kami berikan syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Bangsa kami, bangsa Indonesia, presiden dan wakil presiden kami, bahkan provinsi kami Kalimantan Tengah dan tempat kami di sini Tuhan, dalam pergumulan bangsa negara kami, bahkan provinsi kami saat ini, di mana beberapa daerah sedang dilanda banjir, Katingan, Gunung Mas. Biarlah Tuhan memberkatinya, agar musibah tersebut berlalu dan Tuhan menyertai seluruhnya Tuhan, agar musibah itu cepat berlalu dalam kehidupan daerah kami ini. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu Tuhan, Kau berkati gereja kami Kalimantan Evangelis, baik itu dalam tingkat sinode, resort, bahkan tempat kami ini. Pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, pendeta, pentua diakon, pemain musik, song leader, bahkan guru-guru sekolah minggu kami, kakak-kakak sekolah minggu kami yang mengajarkan kami. Tuhan memberkati mereka dan setiap pelayanan, tugas dan tanggung jawab mereka, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kami, biarlah Tuhan memberkati mereka semua dimanapun mereka berada saat ini, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan menyertai mereka, sertai pertumbuhan mereka dan perkembangan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi mereka selalu dan memberkati hidup mereka, bahkan pendidikan mereka saat ini.
Walaupun pendidikan dilaksanakan secara daring, biarlah akal budi, kecerdasan, hikmat boleh tetap menyertai mereka, dan Tuhan memberkati masa depan anak-anak sekolah minggu kami, dan biarlah Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka terus. Roh Kudus-Mu bekerja di hati mereka, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Berkati orang tua mereka Tuhan, saudara-saudara mereka dan keluarga mereka. Tuhan senantiasa hadir, menyertai, memelihara, dan melindungi kehidupan mereka semua. Bapa, terima kasih Tuhan, inilah doa dan syafaat kami yang kami sempurnakan lewat doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur bahwa kita bersyukur atas pemberian Tuhan. Nah, untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kita yang berjudul Bawa Persembahanmu. Adik-adikku, kembali kita akan melipatkan tangan kita, menundukkan kepala. Tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa persembahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami menerima Engkau dan keselamatan itu, serta hidup dalam keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu mau taat kepada perintah-Mu sepanjang hari-hari kami, dan percayakan hidup kami kepada-Mu saja. Terima kasih juga ya Tuhan, karena segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bila tadi kami telah persembahkan persembahan kami sebagai rasa syukur atas pemberian-Mu kepada kami. Terimalah Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini. Kembali kita mengangkat pujian kita, Jalan Serta Yesus. Adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu kita telah berakhir. Sampai jumpa di ibadah sekolah hari Minggu depannya. Untuk adik-adik, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah, adik-adik wajib menggunakan masker. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.